Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Arfan Fauzi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, ingin menampilkan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Tambah semangat. Alhamdulillah. Yuk, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sudah baik. Wah, sehat-sehat semua? Yuk, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Nabila, silakan Nabila memimpin doa teman-temannya. Mulai. Terima kasih. Semoga di pelajaran hari ini kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oh, ada. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Oh, Egi. Iya, Pak. Egi, Azza, Kevin. Wah, banyak ya sudah ya. Itu karena musimnya musim banyak yang sakit, maka sebaiknya kalian menjaga kesehatan diri masing-masing ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingat dengan pelajaran kemarin? Pelajaran sebelumnya adalah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, sekarang pelajaran hari ini yaitu potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Masih ada hubungannya dengan letak geografis. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, nanti kalian akan dapat menganalisis nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati PowerPoint tentang kegiatan ekonomi masyarakat, kalian dapat menceritakan gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi yang berbeda-beda di masyarakat sekitar tempat tinggal kalian dengan benar. Yang ketiga, yaitu dengan mengamati teks PowerPoint tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, kalian dapat menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dengan benar. Yang keempat, dengan membaca teks PowerPoint tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, peserta didik dapat mengetahui perbedaan perkembangan sistem komunikasi dan sistem transportasi dari zaman dulu kala hingga zaman saat ini dalam bentuk apa ini? Tabel dengan benar. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada hari ini supaya kalian bisa mencapai tujuan ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyepakati peraturan di kelas ini dulu pada hari ini. Kesepakatan kelas yang Pak Arfan usulkan yaitu tertib, aktif, dan semangat. Adakah yang mau menambahkan atau mau mengurangi? Boleh, silakan. Atau mau setuju saja? Oh, setuju. Berarti sudah kita lanjutkan saja, setuju dengan kesepakatan ini ya? Baik. Mari kita amati gambar berikut ini. Sudah kalian amati gambar-gambar ini? Ya. Kalau sudah, kita simak video wawasan Nusantara berikut ini. Aku di hari ini salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kali ini aku ingin membahas tentang unsur sejarah di bidang ekonomi terhadap negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang terletak di benua Asia.
sekali negara berkembang terbesar di dunia. Indonesia terkenal akan keberagamannya, budaya, suku, agama, bahkan bahasa. Meski dalam perbedaan tak disebut Indonesia tercipta, karena sebenarnya negara Indonesia adalah meskipun berbeda-beda tujuan. Tahun ini untuk negara Indonesia lantas menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya. Faktor ekonomi tentunya hal yang sering kali disoroti. Contohnya saja masalah-masalah kemiskinan yang tak akan selesai, di mana mereka sasaran dan diberikan untuk negara kecil. Kedua, negara Indonesia masih kurang dalam persenjataannya. Dalam kasus tersebut membuat ekonomi Indonesia ya, sudah kalian simak videonya ya. Nah, itu nanti untuk bahan kalian nanti untuk melengkapi lembar kerja kalian. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya tentang yang tadi sudah Pak Arfan sajikan tentang gambar dan video tadi. Silakan. Jerat kemiskinan. Nah, jerat, tahu jerat itu seperti perangkap yang mencengkeram, itu jerat namanya ya, seperti tali, itu jerat, tali yang mengikat. Nah, jerat kemiskinan berarti kan susah untuk lepas itu ya dari kemiskinan, seperti itu maksudnya. Silakan lanjut lagi. Ada lagi yang mau bertanya atau mau lanjut lagi? Lanjut. Oh, berarti sudah bagus sekali, ada yang mau bertanya. Nah, selanjutnya ada bacaan yang harus kalian baca. Pak Arfan bacakan, kalian sambil menyimak bacaan yang ada di sudah saya bagikan di lembar itu ya. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau disingkat FAO tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan di Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, dan kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor.
Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa ini karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang semakin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Nah, selanjutnya ini dari yang tadi, bacaan yang pertama tadi, adakah yang ingin bertanya? Mungkin ada istilah-istilah yang belum paham, silakan Safira. Komoditas itu seperti persediaan. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Afan. Vanili, vanili itu sejenis tumbuhan yang digunakan untuk bumbu, seperti bumbu itu vanili. Mungkin ada yang pernah tahu membuat kue dengan vanili ya? Pernah tahu ya? Iya. Silahkan Nabila. Potensi itu berarti yang punya manfaat. Baiklah, sekarang mari kita bermain. Apa itu make a match? Ya, mencocokkan kartu. Kartu apa yang Pak Arfan pegang? Pertanyaan dan jawaban. Iya, kartu pertanyaan dan jawaban. Nanti Pak Arfan acak dahulu. Kalian nanti mencari pasangannya. Secara acak jangan dibuka dahulu sebelum Pak Arfan bilang untuk mulai membuka. Siap? Kalian boleh, kalau Pak Arfan udah bilang mulai, silakan berdiri mencari pasangannya. Berapa menit Pak? Mencari pasangan. Secepatnya. Tidak apa-apa. Yang penting ketemu jawabannya, ketemu pasangannya. Nanti kita kalau salah bagaimana ya? Menyanyi? Menyanyi di mana? Lagu nasional? Oh, baik. Bisa. Mulai dari sini Pak Arfan dari tengah aja dulu lah, jangan dibuka dulu ya. Guys, jangan dibuka guys. Jangan dibuka dulu ya. Kalau Pak Arfan bilang mulai baru boleh untuk membukanya. Sip. Siap. 3, 2, 1. Ya, silakan duduk. Bagus, silakan duduk. Tidak apa-apa. Pasti ada satu pasangan lagi yang salah, santai. Pasti ada satu pasangan lagi yang salah. Ya.
Ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Santai, masih ada satu pasangan yang salah. Tadi yang duluan siapa tadi? Yang duluan pertama kali yang memegang benua tadi Nabila dan Aiko. Oke, baik. Karena sudah duluan ada nilai tambah buat kalian berdua. Ada lagi. Sudah ketemu kah? Berapa menit? Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, langsung menempatkan diri. Irfan langsung menempatkan diri sama Aurel. Ya jangan seperti itu sama temennya kok didorong-dorong. Silakan maju ke depan dulu. Ya. Tidak apa-apa salah. Pasti kalau ada yang salah satu kelompok lagi pasti ada yang salah. Tidak apa-apa. Ada temennya. Mau apa ini lagu lagi? Apa lagi? Lagu nasional lagi? Ganti, Mas. Lagu tradisional? Iya, Pak. Boleh. Silakan mau lagu tradisional apa? Oh iya, karena tadi Nabila sama Aiko yang duluan, Pak Arfan kasih reward atau penghargaan untuk kalian berdua memilihkan lagu untuk mereka. Jangan yang susah-susah, kasihan lah. Indonesia Pusaka, silakan, tidak apa-apa, boleh. Yuk silakan, siap untuk mulai? 1, 2, 3. Indonesia Pusaka Abadinan Jaya, Indonesia Jagulukan Masyarakat, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tepuk tangan. Dan nanti lebih teliti lagi ya. Kita ngapain? Berkelompok. Pak Arfan minta untuk yang perempuan berhitung 1 sampai 4. Selanjutnya untuk yang laki-laki berhitung 1 sampai 4 juga. Tapi melanjutkan dari yang perempuan. Paham maksudnya Pak Arfan? Misalkan perempuan sampai di angka 3, yang berarti yang laki-laki mulai dari angka 4, gitu ya. Siap? Mulai dari Kalista. 1. Nah, sudah. Kalian sudah mengingat-ingat kata-kata yang sudah kalian ucapkan ya, angkanya ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Berkelompok. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, 3 sini, 4 sana. Di bawah, silakan di bawah. Oh ini ada tali rafianya. Sudah berkelompok? Ya, ini Pak Arfan bagikan lembar kerja kelompok untuk kalian.
Ada baliknya juga ya. Ya itu kan. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya di kelompok kalian, siapa saja, gampang. Ayo ditulis dulu. Ada beberapa permasalahan yang harus kalian cari solusinya atau jawabannya. Silakan untuk mencari informasi di komputer, di lab komputer. Ya, baiklah anak-anak, perhatikan kepada dulu. Kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya sesuai dengan tugas-tugas yang ada di lembar kerja kelompok itu. Diskusikan dengan teman-teman di kelompok kalian ya dengan baik. Manfaatkan komputer ini dengan baik. Silakan kita mulai untuk mencari tahu di komputer. Silakan. Kalau ada kesulitan bilang ke Pak Arfan ya. Sebelum kita presentasi, Pak Arfan ingin kalian untuk ice breaking. Kita bermain sebentar, ya. Kita bermain sebentar.
Kodenya 56 111. Satunya 3 kali. Udah Pak. 0. Ada nama angka ya? Sudah Pak. Saya ulangi, 561 110. Masuk. Sudah ada 16, mari kita mulai. Ya. Ini hanya permainan ya, bukan soal ya. Ayo. Nanti kalau sudah ada 10 yang selesai, Pak Arfan anggap selesai semua ya. Karena ini hanya ice breaking, jadi tidak berlama-lama. Ya, saya kurangi jadinya 5. Nah, kalau sudah ada 5 teratas sudah selesai, Pak Arfan anggap selesai. Ini hanya permainan ice breaking, bukan untuk soal. Hana, Aurel, Aiko yang di atas. Irfan, Safira, orang empatan. Hana masih belum tergoyahkan, masih ada di paling atas. Permainannya seperti apa Pak? Benar salah saja kan? Benar salah saja. Permainannya jalan aja. Aiko udah selesai. Safira udah selesai. Wah, David nyalip. Enggak. Pak, Selesai. Ya. login dengan Google. Enggak usah. Silakan. Iya. Ya, ayo, satu lagi selesai nih. Nah, selesai ya, cukup ya. Yang 5 besar Irfan, Hana, Aurel, Safira, dan David. Sudah cukup, saya akhiri ya. Mari kita sekarang untuk presentasi. Kelompok yang mana dulu yang ingin presentasi dahulu di depan? Silakan kelompoknya Nabila. Ya, permainan sudah selesai, maka mouse dan keyboard tidak dipegang lagi. Mouse dan keyboard tidak dipegang lagi. Semua memperhatikan yang ada di depan. Alat komunikasi masa dulu hanya memiliki jangkauan yang pendek. Alat komunikasi masa sekarang yang dapat menjangkau seluruh dunia. Transportasi pada zaman dahulu tidak menggunakan bahan bakar. Kendaraan tidak terlalu modern, biayanya murah, menggunakan tenaga manusia. Transportasi pada zaman sekarang menggunakan bahan bakar yang mahal, kendaraannya modern, biayanya mahal, menggunakan tenaga mesin. Kalau selanjutnya tidak ada yang mau menanggapi, karena sepertinya pengen menanggapi. Oh, tidak apa-apa, jangan takut, jangan malu. Tidak ada. Lanjut.
lanjut. Karena jawabannya sepertinya mungkin hampir sama. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya dan kawan-kawan. Lanjutnya kelompoknya siapa? Oh, itu lagi. Senjata dikeluarkan tapi jangan diapa-apakan. Tangan tidak ikut megang mouse. Mau memperhatikan ke depan. Dari mulai kegiatan 2, silakan kelompoknya Aisyah, Anak, Desa, dan Desa itu mempresentasikan Berinteraksi pada jual beli atau individu antar individu berada di pasar atau swalayan. Berinteraksi pada lingkungan atau individu dengan kegiatan kawan atau pekerjaan. Baik, ya. Perbedaan sama dulu sama sekarang. Jadi tidak sekarang. Komunikasi pada zaman dahulu hanya memiliki jangkauan pendek, membutuhkan waktu lama menyampaikan pesan secara digital. Komunikasi pada zaman sekarang dapat menjangkau seluruh dunia bersifat digital dan menggunakan alat elektronik. Transportasi pada zaman dahulu tidak menggunakan bahan bakar kendaraannya tidak terlalu modern, biayanya murah, menggunakan tenaga sendiri. Contoh kereta. Transportasi pada zaman sekarang menggunakan bahan bakar yang mahal, kendaraannya modern, biayanya mahal, menggunakan tenaga mesin. Contoh pesawat, kapal, mobil, dan motor. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya anak. Anda yang berbeda. Ya, silakan langsung mulai dari kegiatan 2. Kegiatan 2. Kontrak tuh yang belakang nanti tidak dengar. Yuk di depan masing-masing, perhatikan yang terjadi di depan. Pasar adalah tempat untuk jual beli antar pedagang dan pembeli. Ini adalah tempat untuk menanam berbagai tumbuhan dan buah-buahan. Kegiatan ketiga. Komunikasi pada zaman dahulu. Alat komunikasi yang umum digunakan pada saat zaman dahulu adalah surat. Beriring surat adalah cara berkomunikasi jarak jauh yang sering digunakan oleh orang-orang pada zaman dulu. Di Indonesia, beriring surat masih digunakan sekitar tahun 2000-an. Komunikasi pada zaman sekarang. 1. Telegraf merupakan alat yang digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. 2. Telepon kabel. 3. Faksimili. 4. Intercom. 5. Email. 6. Smartphone. Transportasi pada zaman dahulu. Jenis-jenis alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan adalah gajah, kuda, sapi, dan kuda. Transportasi pada zaman sekarang. Sedangkan untuk alat transportasi modern juga banyak digunakan di Indonesia dan negara lainnya, seperti mobil, motor, pesawat, kereta, kapal, dan lain-lain. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan bersama Mega. Kayaknya kok kalau semangat ini. Kalau disemangati dulu, Bang. Tepuk semangat. Silakan. Oke, dan kita silakan dibaca mulai dari kegiatan 2. Pasar adalah kegiatan yang dilakukan setiap bulan sekali. Pada pasar
kedua dan pasar tahunan adalah pasar yang berjalan berbalik. Perkebunan juga contohnya sama dengan kebun. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengerjakan tanaman bertumbuh pada tanah dan tumbuhan lainnya. Organisasi tadi yang sekarang adalah telegram, telepon faksimilie, intercom, MIS, smartphone. Transportasi satu bagian dulu adalah kereta, online, kantong, transportasi, desa, internet. Transportasi satu dan sekarang adalah mobil, motor, pesawat, kereta, kapal, dan Tepuk tangan buat kelompok menjawab ya, silakan itu. Hampir sama semua ya jawabannya ya. Pak Afan lihat, jawabannya kok hampir sama semua. Ya, dari pelajaran tadi, apa saja yang bisa dapat kalian ambil? Sebenarnya? Dari presentasi tadi, apa saja yang bisa kita ambil kira-kira ya? Ya, tadi transportasi yang zaman dulu bagus sekali. Tadi ada yang menjawab zaman dahulu tuh belum pakai mesin semuanya, belum pakai bahan bakar. Ada kelompoknya siapa tadi ya? Kelompoknya Hana. Bagus sekali ya, Hana, Aiko sama siapa lagi tadi? Hana, Aiko, Irfan dan Desta. Bagus. Zaman dulu transportasi belum memakai bahan bakar, pakainya tenaga manusia, tenaga hewan ya, tenaga manusia contohnya becak tadi ya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang sudah memakai bahan bakar, pakai mesin, bahkan ada yang pakai listrik zaman sekarang. Beda ya. Nah, terus saja komunikasi. Tadi ada yang menjawab zaman dahulu itu mencakupnya kurang luas, masih hanya di sekitar saja, yang pendek-pendek saja. Siapa tadi yang menjawab? Nah, kelompoknya Nabila. Bagus itu, baik. Sekarang adalah untuk penilaian. Kalau tadi untuk ice breaking, kodenya adalah 8, 5, 0, 6, 7, 6. Selesai, gabung. Oh ya, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Baca dengan teliti, jawab dengan benar. Sudah selesai semuanya. Mau Pak Afan cerita sebentar? Ini Pak Afan melihat di sini papan skor. Wow, seru sekali. Ada satu anak yang betul-betul langsung dari awal itu di atas sampai akhir. Kita.
tanpa salah satupun dari awal sampai akhir. Terus yang kedua yang menyusul seperti itu tanpa salah sekalipun sampai akhir, Irfan. Ya. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah ada Melinda. Terus yang keempat baru Hana. Hana itu tadi sempat salah satu kali, tapi ada kesempatan untuk mengulang ya. Terus tidak apa-apa, bagus itu. Nanti nilainya sesuai yang ada di sini presentasinya. Kalian ada dapat kesempatan satu kali untuk mengulang, bagus dong. Ya, bisa untuk menambah nilai. Terus, Parwan dari tadi langsung jempolin nganu kita nggak berani ngomong Parwan. Biar kalian semua bisa fokus, konsentrasi. Bisa kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian penuh untuk apa yang telah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini. Agraris dan maritim, Transportasi zaman dulu. transportasi zaman dulu zaman sekarang, kawasan Komunikasi dulu dan komunikasi zaman dulu dan zaman sekarang. Main tangannya ya main gitu ya. Dan biasa dulu. Oh iya, ada apa lagi yang sudah kita pelajari? Ya, apa yang kalian paling sukai dari pembelajaran ini dari bagian awal? puisis. Ya, ada yang suka puisis, ada yang suka dengan match-nya. Menyenangkan? Lanjut. Apa yang belum kalian pahami dari yang tadi sudah dijelaskan Pak Arfan, yang sudah dikasih KPD atau lembar kerja kelompok ke kalian? Ini ada yang belum paham dari soal-soal yang tadi di puisis. Ini ada yang belum paham, saya tanyakan. Sudah cukup paham? Tidak ada pertanyaan? Ada. Nah, selanjutnya kalian akan saya beri PR atau pekerjaan rumah, yaitu untuk mengerjakan membuat percakapan. Percakapannya bagaimana? Antara kamu dengan siapapun bebas, baik itu secara langsung atau oral ataupun secara chat lewat WA. Tetapi itu ada 2 orang atau lebih ya percakapannya ya. Begitu aja. Ditulis, jangan lupa nanti ditulis PR-nya biar tidak lupa. Ya, sekarang kita akan bersiap untuk pulang. Coba diklik Windows terus di shutdown. Di shutdown. Di shutdown. Di close dulu aja. Di close dulu, dikeluarkan filmnya dulu. Wah, sudah selesai kan? Pak, ini Ya. di sini Pak. Jangan keluar dulu ya. Bantu temennya yang belum bisa shutdown. Ya. Tetap duduk di tempat masing-masing. Yuk. Oh iya itu. Belum. Dulu. Kalian berdua ini aja ya. Ya, dibantu temennya yang belum bisa shutdown. Ya semua. Ya, kalau sudah, sekarang kita bersiap untuk pulang duduk di tempat masing-masing. Oh, di tempat duduk di masing-masing biar tidak jatuh. Ya, siapkan Nabila lagi, karena tadi yang membuka Nabila. Mari kita tutup dengan Nabila untuk memimpin doa. Silakan. Sudah mulai. Sudah selesai. Saya pembelajaran hari ini pulangnya hati-hati. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.